Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, salam perubahan. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Alhamdulillah telah sampai pada tahap pembelajaran yang terakhir pada modul ini, yang sekaligus merupakan tahapan terakhir dari keseluruhan rangkaian modul program guru penggerak. Ini adalah tugas modul terakhir yang dalam tahapan ini saya akan mewujudkan perubahan-perubahan yang lain lagi dengan penerapan tahapan B dan A dari model prakarsa perubahan Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Untuk tahapan selanjutnya dari Bagja yaitu nanti ada GJA, yang kali ini saya akan kerjakan dulu BA, yang selanjutnya GJA nanti akan diimplementasikan pada saat kegiatan lokakarya ke-7 atau panen raya nanti. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Itu pesan Nadiem Makarim. Pada kegiatan aksi nyata ini saya akan melakukan tindak lanjut salah satu program di sekolah saya yang saya inisiasi dan sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Nama programnya adalah Semagri Voice. Program ini terbentuk berawal dari antusias dan minat murid dalam bertata vokal. Bermula dari acara kelas meeting, ada beberapa murid yang mengisi waktu luang dengan menyanyi. Nah, disitulah saya berpikir ini akan seru kalau dibuatkan wadah. Nah, di sini ada pendekatan potensi. Jadi kekuatan pada siswa. Siswa punya potensi. Makanya saya buatkan wadah. Dan terbentuklah namanya program Voice Semagri atau Semagri Voice. Semagri Voice ini adalah sebuah program ekstrakurikuler yang mewadahi minat murid untuk mengembangkan bakat, membangun percaya diri dalam bernyanyi bagi murid SMA PGRI Depok. Namun, Semagri Voice ini yang menamakan adalah murid. Saya cuma berinisiatif gimana cara potensi itu terwadahi. Potensi menyanyi itu terwadahi. Nah, murid akhirnya berkolaborasi, berdiskusi, menamakan Semagri Voice. Percaya diri. Percaya diri ini merupakan aspek sangat penting bagi murid untuk mengembangkan potensinya. Jika murid telah memiliki bekal percaya diri, maka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Memiliki percaya diri yang tinggi dalam diri murid dapat membantu dalam mencapai prestasi. Selain itu juga akan membawa dampak pada perilaku dan sikap murid, yaitu keberanian, keaktifan, serta aktualisasi diri. Tentunya dengan bimbingan dan pelatihan guru, di sini murid berbakat akan menjadi terarah dan terbentuklah sikap positif. Melalui Semagri Voice ini diharapkan dapat menyalurkan potensi, tidak cuma di lingkungan sekolah, akan tetapi sampai lebih luas lagi, yaitu di luar sekolah, sehingga dampak dapat dirasakan di kalangan masyarakat luas. Melalui program ini juga akan belajar dan terbentuklah student agency, kepemimpinan murid, di mana murid punya suara, pilihan, serta kepemilikan. Karena di era digital, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid dapat memilih media dan lagu-lagu yang digunakan untuk mengembangkan potensi, untuk berlatih. Murid diarahkan membuat kepengurusan dan memiliki suara untuk menentukan narasumber, untuk memperdalam pengetahuan tentang industri musik. Murid berpotensi ini mau diapakan, mau dikemanakan. Nah,
Ini tahapan Bagja untuk menindaklanjuti program Semagri Voice dari murid yang sudah tumbuh dan berkembang potensinya sesuai yang diharapkan. Apa prakarsa perubahan dalam program ini? Yaitu menumbuhkan percaya diri murid untuk mengaktualisasikan potensi atau bakat menyanyi melalui program Semagri Voice. B. Buat pertanyaan. Bagaimana menumbuhkan percaya diri murid yang sudah bergabung dalam program Semagri Voice untuk mengaktualisasikan potensinya? Kemudian, apa bentuk aktualisasi murid yang sudah menunjukkan potensi dan percaya dirinya? Kemudian, apa tindak lanjut bagi murid yang telah menunjukkan potensinya? Mau dikemanakan murid itu? Mau diapakan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang pertama adalah diskusi dengan kepala sekolah. Ini Semagri Voice, ini yang anak-anak yang udah berpotensi ini, yang emang sudah menunjukkan potensinya, ibaratnya udah cukup, ini mau dikemanakan? Mau diapakan? Apa cuma untuk menyanyi-menyanyi di sekolah? Oh, itu kurang seru. Nah, makanya ini diwadahi, ini ditindaklanjuti untuk dicarikan, untuk diorbitkan atau ikut meramaikan industri musik Indonesia. Diskusi lanjutan bersama kepala sekolah, pembina OSIS, kemudian murid berpotensi, murid yang sudah berpotensi tadi, orang tua, guru. Yang dimaksud sini guru adalah guru pembimbing dari Semagri Voice dan mencari informasi perlombaan berkaitan dengan menyanyi. Proses rekaman dan pendistribusiannya. Selanjutnya rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. OSIS dan tim Semagri Voice diberikan suara untuk menentukan cara seleksi murid yang berpotensi. Karena yang sudah bergabung itu banyak dan tim Semagri Voice sebagai pengurusnya, kemudian OSIS bersama dengan guru pembimbing diberikan kira-kira siapa yang kira-kira sudah berani tampil dan pantas untuk masuk di Semagri Voice, meskipun nanti akan diujikan lagi, dites lagi dari pihak labelnya. Maka murid diberikan hak untuk bersuara, memberikan suara. Kemudian meminta pendapat murid pengurus Semagri Voice, siapa murid yang sudah pantas dan mampu untuk masuk ke studio rekaman tadi. Tim Semagri Voice membuat jadwal pertemuan diskusi bersama kepala sekolah, pembina OSIS, kemudian murid yang sudah terpilih, ya tentunya kalau sudah dipilih, murid yang sudah terpilih, kemudian orang tua, guru pembimbing, itu semuanya dikumpulkan. Yang membuat jadwal itu tim Semagri Voice bersama OSIS. Dia menentukan jadwalnya untuk mengumpulkan. Jadi memang semua itu benar-benar berpusat pada murid. Nah, dari sini aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini, yang pertama itu modal manusia. Nah, modal manusia ini di sini ada murid, rekan guru, kemudian kepala sekolah. Dalam diskusi tadi, ke mitra. Dalam ini mitra ini adalah pihak label, perusahaan rekaman. Kemudian modal sarana, modal prasarana. Modal prasarana ini tentunya ada ruangan kelas yang digunakan untuk latihan, untuk seleksi. Ya, kemudian modal lapangan sekolah itu untuk mengembangkan potensinya. Itu perlu lapangan itu untuk langsung ditampilkan kepada di hadapan murid, berlatih percaya dirinya. Kemudian modal sarana. Sarana ini ada sound systemnya, ya, ada sound system dan sarana-sarana yang lain yang berkaitan dengan Semagri Voice. Nah, di sini ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Yaitu CGP sendiri, itu saya. Ya, saya bertanggung jawab. Kemudian pengurus Semagri Voice juga, OSIS dan guru pembimbingnya. Nah, dari tahapan B, buat pertanyaan tadi, kita ambil catatan refleksinya. Jadi refleksinya yaitu komponen yang pertama itu peristiwa. Latar belakang dari peristiwa ini untuk mewadahi antusiasme murid yang memiliki minat menyanyi
untuk itu dikuatkan potensinya. Maka dibentuklah program Semagri Voice, kurang lebih 3-4 bulan lah, ya kurang 4 bulan kurang. Program ini telah berjalan dan sudah ada beberapa murid yang mulai menunjukkan potensinya. Ya, dari mereka berlatih itu udah ada yang potensinya muncul, berkembang, tumbuh. Sebagai tindak lanjut dari program, maka murid berpotensi akan dibawa ke studio rekaman. Proses seleksi diserahkan kepada tim Semagri Voice, pembimbing, dan pihak mitra label yang akan memproduksinya. Kemudian, gimana perasaan? Tentunya saya merasa senang dan bersyukur bisa berada di tengah-tengah murid yang beraneka ragam karakter dengan keunikan masing-masing, akan tetapi dapat disatukan dalam satu wadah yang menumbuhkan potensinya. Saya merasa senang adanya dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid, dan orang tua. Pembelajaran yang dapat diperoleh dalam aksi nyata dalam buat pertanyaan ini antara lain tidak mudah menguatkan potensi murid yang terpendam, tetapi dengan dukungan semua unsur, pengalaman serta kesabaran mampu menumbuhkan potensi tersebut. Kemudian tidak mudah membangun percaya diri murid. Tidak jarang murid yang sebenarnya mampu atau mempunyai potensi yang terpendam akan tapi takut, malu-malu, tidak percaya diri. Dengan pendekatan diskusi, kolaborasi, saling menguatkan satu sama lain dari temannya itu sendiri, baik dari antar murid maupun guru dapat membangun percaya diri. Nah, harapan saya, penerapan ke depan, saya berharap dengan keragaman budaya, karakter baik murid maupun guru dapat saling melengkapi dengan berkolaborasi. Dengan adanya kolaborasi dapat saling menguatkan, saling apresiatif, dapat tumbuh dan berkembang potensi dan kepercayaan diri pada murid. Murid dapat belajar secara mandiri, saling berkolaborasi antar individu, antar kelompok, atau antar program secara mandiri untuk mendukung pengembangan sekolah yang berpusat pada murid. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, bagaimana murid yang sudah mempunyai potensi bisa lebih percaya diri untuk tampil? Bagaimana agar murid percaya diri dan lancar di studio rekaman? Kemudian apa standar kriteria untuk dapat masuk ke studio rekaman atau mitra label perusahaan tersebut untuk bisa ikut bersaing, ikut andil dalam industri musik Indonesia? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, yang pertama diskusi dengan murid untuk sharing teknik membangun percaya diri. Gimana cara menumbuhkan percaya diri di hadapan umum atau di studio rekaman. Kemudian aktualisasi hasil diskusi, melatih percaya diri dengan mengisi acara, menyanyi di acara market day. Jadi yang setiap hari Sabtu di sekolah kami itu ada acara market day. Nah, itu anak-anak untuk belajar percaya dirinya dan mengolah vokalnya untuk isi acara itu. Murid menentukan ruangan untuk diskusi yang dianggap nyaman. Jadi diserahkan kepada murid di mana ruangan atau tempat untuk diskusinya. Kemudian murid diberikan pilihan mengenai lokasi dan tempat berlatih. Ya senyaman-nyamannya, bisa di rumah, bisa di sekolahan, atau dengan teman-temannya, dibebaskan berlatihnya. Tim Semagri Voice bekerja sama atau berkolaborasi dengan tim komunitas lain atau tim market day. Selanjutnya murid berpotensi, jadi yang sudah terpilih tadi dan memiliki pilihan mempelajari lagu-lagu di rumah. Jadi udah disodorin lagunya. Gimana cara mempelajari untuk menghafalkan lagu tersebut yang untuk masuk ke studio senyaman-nyamannya bagi murid tersebut. Nah, di sini apa asetnya? Aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diperdayakan pada tahapan ini. Yang pertama adalah modal manusia. Jadi di sini modal manusia ya murid itu sendiri. Kemudian guru. Di sini ada juga CGP itu ya saya. Kemudian ada mitra. Ya, dari mitra ini adalah yang
dari pihak labelnya. Selanjutnya, modal sarana dan prasarana. Itu ada ruangan kelas, lapangan, alat musik, sound system. Ya. Dan ada penanggung jawabnya. Siapa penanggung jawabnya? Di tahapan ini penanggung jawabnya ya CGP, itu saya. Kemudian murid, ya. Kemudian guru pembimbing dan kepala sekolah. Ya, catatan refleksinya. Yang pertama, peristiwa. Program Voice Semagri atau Semagri Voice ini adalah sebuah program ekstrakurikuler yang mewadahi minat murid untuk mengembangkan bakat dan membangun percaya diri. Ya, dalam hal ini adalah dalam bernyanyi. Bagi murid SMA PGRI Depok yang saat ini sudah berjalan kurang lebih 3-4 bulan lah. 4 bulan kurang. Dan sudah ada yang menunjukkan potensinya. Dan potensi luar biasa. Terlihat dari penampilan, keikutsertaan lomba, dan mendapatkan menyabet beberapa juara atau piala. Untuk itu, murid yang berpotensi tersebut dituntun untuk ikut meramaikan di industri musik Indonesia maupun di dunia dengan cara merekam suara dan bekerjasama dengan perusahaan musik publishing agar bisa didistribusikan baik di sektor digital Indonesia maupun di luar negeri. Dan saya tentunya akan merasa senang, bangga, dan bersyukur dapat membantu murid menumbuh kembangkan potensinya. Saya senang dengan pencapaian ini. Saya senang dengan pencapaian ini karena program yang belum lama dirintis sudah dapat menemukan dan mengantarkan murid untuk ikut meramaikan industri musik Indonesia. Pembelajaran dalam tahapan ini yang bisa dipetik, diskusi dengan warga sekolah yang berbeda-beda karakter mendapatkan solusi dengan tujuan yang sama. Kemudian adanya kolaborasi yang melibatkan murid sehingga dapat terbangun kepercayaan diri serta student agency yang di dalamnya terdapat voice, choice, dan ownership. Penerapan ke depan, jadi kegiatan diskusi seperti ini diharapkan dapat melibatkan lebih banyak unsur untuk menyusun program sekolah yang berbasis pada murid untuk menemukan potensi atau aset secara optimal. Diskusi ini saya berharap bisa terjadwal dan konsisten, dengan harapan dapat menumbuhkan murid bersuara, membuat pilihan, ya, memiliki rasa kepemilikan akan program-program yang diminatinya, dan bertanggung jawab atas apa yang telah diputuskannya. Demikian penjelasan untuk tahapan Bagja, ya, sampai di tahapan B dan A saja. Untuk selanjutnya, GJA-nya akan saya munculkan di lokakarya ke-7 atau panen raya. Jika kita tidak berubah, kita tidak akan tumbuh. Jika kita tidak tumbuh, kita tidak benar-benar hidup. Untuk itu, mari kita mulai berubah. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terubah, berubah, membuat perubahan. Tentunya perubahan yang lebih baik dan membawa dampak positif bagi sekitarnya. Demikian hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.